Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Video saya kali ini yaitu berbagi pengalaman melakukan latih pukulan dengan menggunakan samsak berayun. Perlu kita ketahui penggunaan samsak dengan posisi diam dan juga dalam keadaan berayun ketika kita akan melakukan pukulan itu adalah sangat berbeda. Samsak yang berayun apalagi dengan ayunan yang cukup keras, jalur antara kedatangan samsak dengan arah kita melakukan pukulan itu adalah sangat berisiko. Akan tetapi pada samsak berayun kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman sesuai dengan hal-hal yang pernah saya amati, sehingga penggunaan samsak berayun sebaiknya kita lakukan pukulan yaitu pada saat kondisi netral, karena kedatangan samsak yang menuju ke arah kita, seandainya penggunaan atau tata cara melakukan pukulan terhadap badan samsak itu akan cukup mengandung risiko, terutama pada pergelangan tangan termasuk juga lengan dan organ-organ tubuh yang lainnya. Samsak yang begitu datang dengan kuatnya mengandung tenaga, sebab ayunan samsak yang menuju ke posisi pertahanan kita mesti harus dipatahkan lebih awal. Jadi pengertian dipatahkan maksudnya adalah kita hadang dengan ayunan yang keras. Kalau kita salah melakukan pukulan, termasuk juga posisi atau teknik menggerakkan tangan ke arah badan samsak, itu akan berbahaya atau akan terjadi sesuatu hal ketika ayunan samsak yang tidak tepat kita lakukan pukulan. Nah, samsak yang mengayun begitu kencangnya, sebaiknya kita lakukan pukulan atau kita hadang dengan gerakan tangan setelah dalam posisi netral. Jadi saya ulang kembali, begitu dia posisi tegak lurus di porosnya, maka cepatnya lakukan gerakan pukulan dengan genggaman sesuai dengan teori. Nah, seandainya salah melakukan gerakan tersebut, berisiko pada pergelangan tangan yaitu bisa keseliu. Kenapa saya katakan demikian? Sebab samsak yang berayun tersebut dia akan mendorong tangan ketika telah tersentuh di badan samsak. Untuk itu sekali lagi diperlukan suatu teknik. Di saat setelah dia netral, lakukan gerakan pukulan dan termasuk juga ada sedikit dorongan terhadap badan samsak. Sebab setelah tersentuh di posisi kepala tersebut, setelah samsak datang ke arah kita dan kita benturkan tangan dengan sedikit dorongan ke depan, sehingga akhirnya saya katakan boleh pada samsak yang berayun seperti ini kita melakukan gerakan pukulan itu adalah 2 kali lipat daripada menggunakan samsak dalam posisi diam. Untuk itu kita perlu melakukan suatu teori atau pelatihan posisi untuk melakukan pukulan atau tata cara kita memainkan tubuh terhadap samsak. Banyak cara, ada menggunakan tapak tangan termasuk juga teknik-teknik yang lainnya. Untuk kali ini saya berbagi pengalaman melakukan latih pukul samsak menggunakan samsak berayun. Sebelumnya itu sebaiknya kita harus belajar teorinya, yaitu melakukan genggaman termasuk juga teknik-teknik berapa cara posisi yang dapat kita lakukan pada samsak. Untuk pertama kali mari kita belajar untuk melakukan pelatihan genggaman. Jadi 5 jari yang ada kita lipat jari 1, 2, 3, 4, kita lipat seperti ini dan selanjutnya dikunci dengan ibu jari. Jadi ibu jari ini akan mengunci kepala seluruhnya. Nah, sekarang posisi tangan kita ada saya tunjukkan atau tonjolan 2. Yang paling penting diperhatikan pada saat melakukan pukulan terhadap badan samsak adalah pergelangan tangan yang akan menanggung risiko. Jadi pergelangan tangan ini sebaiknya kita lakukan sedikit tidur. Jadi arah kepala tersebut, 2 tonjolan tangan yang ada kita arahkan sedikit tidur, dan
Dalam posisi seperti ini kita dapat rasakan batang tangan itu akan menjadi agak kuat atau istilahnya agak keras. Setelah itu sekali lakukanlah sebelumnya. Jadi kita berusaha belajar untuk mendorong samsak agar pergelangan tangan di saat menyentuh pada samsak itu tidak bersiko dengan tubuh yang ada. Jadi kalau salah melakukan gerakan tersebut akan terasa pada pinggang, termasuk juga organ-organ tubuh yang lainnya. Dari kepalan 5 dari awal, yaitu yang akhirnya ibu jari akan mengunci gerakan tersebut. Yakinkan dari setiap kepalan kita ibu jari mengunci. Nah, seperti inilah dia. Jadi kondisi tangan benar-benar kita harus tambahkan sedikit tenaga pada pergelangan tangan, pada kepalan tangan ataupun di daerah pergelangan. Dan untuk lebih awal bergerak secara pelan-pelan, jadi tambahkan tenaga sedikit dengan gerakan menuju ke arah depan. Setelah menyentuh badan samsak kita lepas tenaga dan secepat itu juga tarik, salurkan tenaga ke tangan sebaliknya. Nah, sekarang posisi untuk melakukan pukulan, arah dari badan kita arahkan kurang lebih dari arah pinggang. Nah, dari arah pinggang langsung julurkan tangan ke depan samsak. Tentunya dalam pelatihan awal bagi teman-teman yang baru pemula menggunakan benda samsak sebagai partnernya, berusahalah untuk melakukan gerakan ini berkali-kali. Jadi tujuan berkali-kali itu agar basis antara teori dan prakteknya kita rasakan sama. Jadi untuk posisi tangan kita dapat bagi beberapa. Jadi posisi tangan dengan arah yang saya tunjukkan, dan ini adalah arah yang kedua. Jadi ada posisi yang tidur, namun yang tetap tonjolan 2 itu akan mengenai badan samsak. Ini posisi cara memukul yang kedua. Jadi tangan kita tidurkan, atau istilah saya adalah tapak tangan berada di bawah dan punggung tangan itu di atas. Nah, untuk yang kedua, ini yang kedua. Yang pertama udah tadi dengan lurus, sekarang yang ketiga. Arah pukulan untuk ketiganya datang dari arah samping menuju ke badan samsak. Jadi samsak tersebut kita ambil arah dari pinggang dan selanjutnya lakukan putaran sedikit saja menuju ke badan samsak, dan tetap yang mengenai pada badan samsak tersebut adalah tonjolan 2. Untuk arah kanan kiri, baik tangan kanan dan kiri itu sama, tinggal melakukan proses silih berganti antara gerakan 1 dan 2. Sekarang untuk yang posisi keempat, yaitu dari bawah. Nah, jadi rasakan gerakan batang tangan itu agak keras, lakukan dari daerah pinggang menuju ke arah atas. Jadi posisi punggung tangan itu ada di bawah dan tapak tangan berada pada posisi atas, seperti saya peragakan barusan. Nah, pertama saya ulang lagi, ini posisinya tombolan 2. Yang kedua, yang pertama, yang kedua adalah posisinya tidur. Jadi batang tetap yang posisi tombol akan mengenai. Yang ketiga ke samping. Posisi yang keempat adalah naik. Nah, sekarang pada praktek di samsaknya, posisi pertama, yang pertama gerakannya masih lurus, tombolan 2 selalu akan mengenai. Lakukan gerakan berkali-kali agar begitu pasis antara pikiran kita memukul dan langsung, ditambah dengan sedikit dorongan pada pinggang. Di silih berganti, tangan kanan dan kiri kita lakukan gerakan bersamaan. Begitu pikiran menuju ke arah samsak, pinggang pun sudah secara otomatis atau spontan bergerak menuju ke badan samsak dengan teori posisi pada pukulan pertama. Jadi teruslah lakukan sampai pasis. Bisa juga ditambahkan dengan parasi dikit, bergerak dengan cara lari-lari kecil agar tidak membosankan dengan sikap-sikap yang tadi. Nah, sekarang untuk posisi tangan seperti tinju,
juga ada arahnya. Kedua tangan kita taruh di depan dada dan selanjutnya lakukan gerakan menjulur tangan ke depan. Terus juga dilakukan terus-terusan supaya kita tidak beban di saat melakukan gerakan pukulan, artinya tidak memikirkan lagi posisinya. Secara refleks atau otomatis begitu kita mengepalkan tangan dengan sikap kita taruh di depan dada dan selanjutnya lontarkan atau julurkan tangan kiri dan kanan yang juga didukung oleh gerakan bahu termasuk juga pinggang. Sekarang posisi yang kedua, jadi teori posisi tangan ke samsa yang kedua kita tidurkan, lakukan juga sama seperti gerakan pertama tadi. Terus dengan secara pelan-lahan untuk merasakan apa yang tadi saya utarakan di depan. Jadi tahanlah sedikit di pergelangan tangan supaya tidak terjadi keseliu ketika saat menyentuh ke posisi samsa, otomatis tahan. Sekarang yang ketiga, posisinya dari arah samping dan melakukan gerakan ke badan samsak. Tentunya juga sama, dari gerakan pelan secara perlahan-lahan sambil mengingat teori tadi agar tidak terjadi kesalahan atau keseliu saat kepala tangan telah menyentuh pada badan samsak. Jadi yang ketiga, jadi pergelangan tangan itu benar-benar agak sedikit dikasih tenaga, betul-betul terhindar supaya kita tidak inginkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Yang keempat, posisinya dari arah bawah menuju ke arah atas. Ini dari gerakan jadi sekitar pinggang, lakukan sedikit goyangan agar menambah keseragaman atau spontanitas gerakan bersama dari arah bawah menuju ke badan samsak. Silih kiri kanan dan tetap kontrol pada pergelangan tangan. Selalu saya tekankan bahasanya adalah kontrol pada pergelangan tangan, karena itu yang pertama kali dia akan melakukan sentuhan. Sekarang saya review kembali. Ini gerakan yang ketiga, gerakan yang keempat dari bawah ke atas. Ini yang pertama, gerakan yang kedua, gerakan ketiga dari samping, gerakan keempat dari bawah ke atas. Ini yang pertama. Jadi yang kedua kita agak tidur, yang ketiga dari samping, dan keempat adalah dari bawah ke atas. Nah setelah itu, setelah kita sudah hafal, lakukan pada sentuhan di badan samsak. 1, 2 dari samping, ketiga dan keempat dari bawah ke atas. 1, 2, 3 dan 4. Jadi itulah 4 posisi tangan ketika kita akan melakukan pelatih menggunakan samsak. 1, 2, 3, 4, 1. Nah, terus lakukan 1, 2, 3, 4 hingga tidak berpikir. Akhirnya 4 posisi yang arah manapun kita kenakan pada samsak. Setelah kita pasis keempat tersebut, jadi kita tidak akan berpikir lagi mengenai hitungannya, tidak tentu harus melakukan 1, 2, 3, 4. Jadi apapun yang kita pikirkan sesuai dengan situasi dan kondisi saat berhadapan dengan samsak, ya kita lakukan. Apakah dia mungkin posisi 2 dulu, 3, 1 ataupun 4, ataupun sebaliknya tidak masalah. Apakah dia 4, 3, 2, 1. Yang penting genggaman termasuk juga posisi yang kita tempatkan pada samsak tersebut tidak menjadi fatal karena gerakan samsak yang berayun. Karena tadi kita melakukan gerakan posisi diam, sekarang kita lakukan pada saat samsak berayun. Samsak yang berayun saat dia akan datang ke darah kita, dia mengandung tenaga, jadi power yang dia gunakan. Sebaiknya di saat samsak datang dalam posisi netral seperti tegak lurus, ya, saya tunjukkan dengan tangan kiri, dia akan berayun menuju ke arah kita. Nah, di saat dia posisi setelah tegak, setelah ayunannya tegak, baru kita gunakan pukulan, karena power di saat posisi tegak tersebut kita akan dapat mendorong. Kita lakukan sedikit dorongan. Kalau kita melakukan pukulan terhadap samsak yang jauh ataupun kita dekat, jadi ruang gerak
untuk mengeluarkan arah pukulan itu akan tersendat. Nah, tambahkanlah sedikit dorongan pada badan samsak setelah mengenai di samsak. Nah, begitu dia datang, kita bermain feeling. Begitu perkiraan kita, posisi samsak telah berada pada garis netral di dalam tegak lurus di porosnya. Selanjutnya lontarkan pukulan, baik itu menggunakan teknik pukulan dengan teknik pertama, posisi tangan pertama, ataupun posisi yang kedua, ketiga, ataupun yang keempat, tergantung dan situasi kondisi keinginan kita. Yang jelas begitu kita melihat samsak datang, kita hanya menggunakan gerakan sesuai dengan teorinya. Ini adalah gerakan pukul yang kedua, jadi arahnya tapak tangan kita tidurkan. Jadi begitu dia datang, feeling kita menunggu kedatangan samsak, akhirnya kita pukul. Nah, tentunya sekali lagi teman-teman, kalau persiapan atau teori yang kita tidak pelajari ini akan sangat berisiko. Jangan berisiko, apalagi gerakan samsak yang berayun, seandainya kita lakukan tekanan atau arah pukulan seperti arah yang ketiga, di posisi yang ketiga, karena dia datangnya caranya pukulan tersebut adalah dari daerah samping, sehingga kalau kita praktekkan, nah, tangan setelah tersentuh pada badan samsak itu akan mendapat tekanan. Namun kalau kita sudah pasif melakukan gerakan tersebut, karena patok-patok tersebut juga didukung oleh gerak-gerakan lainnya. Nah, sekarang gerakan yang keempat, yaitu sama dari bawah ke atas, kita lakukan terus dengan samsak berayun pun sama. Nah, feeling kita berhitung. Nah, sekarang sudah di saat samsak dalam posisi netral, kemudian selanjutnya lakukan eksekusi untuk pukulan dengan darah keempat. Dan selanjutnya sekarang saya akan coba dengan sisa waktu yang ada, yaitu menggunakan teknik gerakan melakukan pukulan. Beberapa video yang telah saya berbagi pengalaman di YouTube, sering saya katakan pinggul, pinggang, bahu, dan juga organ yang lainnya, tumit kaki, dan semuanya itu akan sangat mempengaruhi pukulan terhadap samsak. Di siku, pinggang, pinggul, bahu, tumit kaki itu akan menjadi satu kesatuan gerak yang mendukung arah pukulan ke badan samsak. Maka diperlukan satu teknik atau cara. Seandainya kita sudah sinergi dengan dukungan gerak tersebut, permainan tumit di bawah, pinggang, pinggul, posisi tangan, semua kombinasi tersebut tidak menjadi beban saat melakukan latih pukul samsak, akan menjadi sangat enak atau tidak beban apakah kita melakukan gerakan pada samsak berayun ataupun samsak biasa. Nah, sekarang saya ambil gambar yang tujuannya untuk memperlihatkan peragaan di gerakan kaki. Ya, perhatikan gerakan ujung kaki saya yang tidak menyentuh sepenuhnya atau terus menyentuh pada daerah tanah. Jadi sekali saat tangan telah menyentuh pada badan samsak, ujung kaki, salah satu ujung kaki baik kanan ataupun kiri, dia akan kelihatannya menjinjit. Nah, tujuan jinjitan tersebut memberikan dorongan full terhadap badan samsak, artinya kebersamaan tenaga yang kita lontarkan di saat menjinjit kaki itu adalah eksekusi terakhirnya. Dia akan memberikan tekanan. Perhatikan juga ketika tangan telah menyentuh pada badan samsak, salah satu kaki dia akan memberikan jinjitan. Jinjitan tersebut berupa, dalam konteksnya ini adalah sebagai kuncian. Jadi kuncian tenaga, full tenaga terhadap badan samsak. Di variasi beberapa cara untuk melakukan gaya atau pakem, kita bisa latih tersendiri supaya tidak jenuh di saat melakukan gerakan arah pukulan terhadap badan samsak. Nah, ini diperlukan suatu pelatihan. Jadi memang saya rasa tidak begitu gampang ketika saya memberikan narasi dengan begitu
lancar ataupun sifatnya kita mendengar. Nah, makanya diperlukan suatu praktek agar menjadi suatu kebiasaan, apalagi mengarahkan tangan yang silih berganti kanan dan kiri ditambah dengan dorongan arah dari pinggul termasuk juga tumitnya sebagainya. Nah, untuk gaya kita dapat lakukan seperti gerakan sedikit menggertak, dan setelah kita pasis teman-teman, setelah kita pasis melakukan gerakan dari arah pukulan baik posisi 1 2 3 4 ataupun sebaliknya, apakah 4 3 2 1 atau 1 3 2 4, terserah, bisa-bisa saja. Tapi yang jelas semua faktor posisi tangan tersebut harus sinergi atau terkombinasikan dengan dukungan dari gerakan bahu, gerakan pada pergelangan tangan, pinggang, pinggul, termasuk juga tumit. Ini saya peragakan dengan teknik memukul campuran, artinya posisi bisa dia akan keluar pertama gerakan dari posisi 1 2 3 4 ataupun sebaliknya 4 3 2 1 atau 2 1 3 4, dengan situasi dan kondisi di saat pikiran ingin melakukan lontaran ke badan samsak. Nah, tentunya dalam melakukan pelatihan seperti ini juga dapat kita lakukan dari gerak-gerakan awal dengan posisi cara memukul kita sama dari arah pelan, dan selanjutnya ini saya lakukan gerakan maksimal dengan kecepatan maksimal, akan tetap pada posisi gerakan yang sama, hanya menambahkan speed. Itulah beberapa cara untuk melakukan cara atau gaya. Setelah kita enak merasakan gerakan yang datang dari pinggul, dari pinggang, termasuk juga kombinasi yang lainnya, saya yakin jadi teman-teman akan menjadi keasik melakukan pelatih menggunakan mada samsak sebagai partnernya, dan akhirnya kita dapat mengatur diri apakah menambahkan tenaga full ataupun tidak, tergantung dari situasi dan kondisi di saat kita menghadapi pelatihan menggunakan samsak sebagai partnernya. Nah, untuk kali ini sekian dulu teman-teman kerabat semua, dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya dalam teknik pukul samsak dengan menggunakan samsak yang berayun. Nah, salam sehat, semoga kita selalu sehat-sehat beserta semua keluarga. Terima kasih telah menontonnya, dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya.